Warta Lisan GKI Gondomono tanggal 10 Mei 2020. Saudara yang terkasih, sampai dengan tanggal 31 Mei 2020, seluruh kegiatan rutin di GKI Gondomono masih tetap dilaksanakan di rumah masing-masing. Hal ini akan ditinjau kembali dengan situasi dan kondisi selanjutnya. Untuk itu, kebaktian Minggu GKI Gondomono tetap dilakukan via daring atau internet. Kami mengajak jemaat dan simpatisan untuk terlibat aktif dalam kebaktian via daring ini. Selama program kebaktian ini berlangsung, jemaat dan simpatisan dimohon bersikap sebagaimana sedang mengikuti kebaktian di gedung gereja. Jemaat dan simpatisan diharapkan bersikap sebagai berikut. 1. Berkonsentrasi dan mengikuti kebaktian ini sampai selesai. 2. Saat dilantunkan pujian, jemaat dan simpatisan juga dimohon untuk ikut menyanyi. Demikian juga saat berdoa, pembacaan firman Tuhan, dan pengucapan pengakuan iman rasuli. Ketika ada himbauan untuk duduk dan berdiri, saudara dimohon melakukannya juga. 3. Untuk persembahan, jemaat dan simpatisan dapat mentransfer ke rekening yang tertera pada saat prosesi persembahan berlangsung, atau dengan mengumpulkan secara pribadi dalam amplop yang akan dimasukkan dalam kantong kolektor ketika kebaktian sudah dilaksanakan kembali di gereja. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dari BKJ 242, baitnya yang pertama hingga kedua, seindah siang disinari terang.
dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara, seperti Rasul Paulus, mari kita meyakini dan mensyukuri karya Tuhan melalui Roma pasal 8 ayatnya ke-28. Demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, dalam segala keadaan kehidupan kami, baik dalam suka maupun duka, baik dalam bahagia maupun derita, kami sungguh memerlukan Tuhan yang menguatkan kami, memerlukan Tuhan yang mengampuni kami, memerlukan Tuhan yang mendampingi kami dari hari ke hari. Kami sadar ya Tuhan, walaupun Engkau dekat dalam kehidupan kami, tetapi kami pun masih seringkali melakukan dosa, mengatakan dosa, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kami. Tuhan, supaya kami merasakan pengampunan-Mu, mengalami pengampunan-Mu, biarlah secara pribadi kami mengakui dosa dan salah kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, setelah kita mengakui dosa kita, marilah dengan bersukacita kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Dari Yesaya pasal 10 yang mengatakan kepada kita demikian, saudara. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu.
yang membawa kemenangan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, Tuhan kita sangat baik, mendampingi kita dari hari ke hari. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita semuanya menyerahkan kehidupan kita kepada Allah. Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Saat ini kami membawa hati kami ya Tuhan, membawa kehidupan kami ya Tuhan, untuk kita puri firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menuntun kami di dalam kami mencoba membaca, mengerti dan memahami firman, dan biarlah Roh Kudus pula yang memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Kisah para Rasul 7 ayat 55 sampai 56, ayat 59 sampai 60 yang mengatakan kepada kita demikian saudara. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, jangankan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkara itu meninggallah ia. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan, saudara. Berbaiklah kita senantiasa merenungkan dan melakukan sabda Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya.
Jemaat yang dikasih Tuhan, pergumulan hidup dalam artian kesulitan, ancaman, masalah maupun sakit penyakit dapat dialami atau terjadi dalam kehidupan siapapun. Saudara, sebuah pergumulan dapat membuat seseorang berkecil hati, dapat membuat seseorang patah semangat, dan juga bahkan dapat membuat seseorang putus asa di dalam jalan hidupnya, sehingga dia khawatir, cemas, dan tidak berani melangkah dalam hidupnya. Tetapi saudara, terhadap orang lain atau bagi orang lain, pergumulan malah menjadi sebuah motivasi, menjadi sebuah pendorong supaya dia melakukan sesuatu lebih baik, melakukan sesuatu lebih sungguh-sungguh, dan mencapai hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Bapak Ibu, bacaan kita saudara memberikan kesaksian yang luar biasa, menceritakan tentang Stefanus yang menghadapi pergumulan, tetapi Stefanus itu bisa dan mampu berani menghadapi pergumulan itu dengan baik. Bapak Ibu, siapakah Stefanus itu, saudara? Saudara, Stefanus merupakan salah satu dari 7 orang yang dipilih menjadi diaken. Pada waktu itu dan juga sekarang, saudara, diaken bertugas untuk melayani orang-orang miskin, melayani janda-janda, dalam arti menyalurkan bantuan kepada orang-orang itu, sehingga orang-orang miskin dan orang-orang yang sudah ditinggal suaminya itu bisa mencukupi hidup dengan baik. Saudara, di samping sebagai seorang diaken, Stefanus pun karena dia pandai bicara, dia dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, dipakai Tuhan untuk memberikan kesaksian tentang Kristus, bahkan seringkali juga dipakai Tuhan untuk bercakap-cakap, bertukar pikiran dengan pemuka-pemuka agama tentang Kristus. Dan luar biasanya, saudara, Stefanus ini mampu memberikan jawab kepada pemuka-pemuka agama itu dengan baik, dengan tepat, sehingga saudara, pemuka-pemuka agama itu menjadi tidak berdaya, tidak bisa membantah lagi, dan pemuka agama itu menjadi malu dan bahkan tersinggung karena jawaban Stefanus yang tepat itu. Tetapi saudara, pemuka agama yang dengan marah itu memfitnah Stefanus. Mereka mengatakan bahwa Stefanus sudah menghujat Tuhan, dan akhirnya Stefanus harus menghadapi hukuman dirajam dengan batu sampai mati. Jemaat Tuhan, di tengah-tengah suasana yang sangat berat, kesulitan yang sangat berat itu, Stefanus tidak takut menjalani, tidak mengeluh, tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan orang lain, tetapi Stefanus tetap menghadapi dengan tenang. Bahkan saudara, Stefanus pun masih berani bersaksi tentang Kristus. Stefanus pun juga mau mengampuni orang-orang yang sudah membuat dia dihukum. Dan juga saudara, Stefanus akhirnya menyerahkan hidup dan matinya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pertanyaannya mengapa Stefanus begitu luar biasa, tetap berani menghadapi beratnya hidup? Secara karena Stefanus yakin Tuhan Yesus yang dia beritakan itu adalah Tuhan yang senantiasa dekat dalam hidupnya, berkarya demi kebaikannya dan juga berkarya demi kebaikan semua orang. Bapak Ibu, malah kita menyaksikan
sebuah video yang pendek yang menggambarkan betapa Tuhan Yesus sangat dekat, peduli, dan senantiasa berkarya bagi kebaikan murid-muridnya, bagi kebaikan umatnya. Mari kita saksikan video pendek berikut ini. Cuma Tuhan, dalam video tadi kita melihat ada seorang murid yang berkata kepada gurunya, kepada Tuhan Yesus, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Saudara, kalau kita mencermati kalimat ini, menunjukkan bahwa murid-murid pada waktu itu ketakutan, murid-murid pada waktu itu panik, murid pada waktu itu sudah putus asa ketika mereka tidak mampu mengatasi gelombang lautan yang dahsyat dengan kekuatan mereka. Dan kalimat tadi juga mengandung arti, saudara, bahwa mereka seolah-olah menyalahkan Tuhan Yesus, menyalahkan Tuhan Yesus yang tidur, yang tidak peduli dengan keadaan mereka. Sehingga Bapak Ibu, mereka sangat takut, mereka sangat panik, mereka putus asa dalam hidupnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika di tengah-tengah kepanikan, ketakutan para murid, Tuhan Yesus berkarya, segera membuat gelombang lautan menjadi teduh sekali. Dan akhirnya para murid dan Tuhan Yesus mampu menjalani, melanjutkan hidup, melanjutkan perjalanan mereka dengan baik dan sampai kepada tujuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan melihat dua peristiwa tadi, peristiwa Stefanus dan juga peristiwa para murid, kita bisa belajar. Ketika kehidupan kita dikuasai oleh ketakutan, dikuasai oleh kepanikan, membuat kita putus asa, membuat kita semakin lemah dan bahkan semakin tidak berdaya dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita menjalani kehidupan kita dengan terus meyakini bahwa Tuhan Yesus dekat dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus berkarya dalam kehidupan kita demi kebaikan kita dan juga demi kebaikan orang-orang sekitar kita, maka kita pun akan mendapatkan kekuatan, kita pun akan mendapatkan ketenangan, dan kita pun akan dibuat berani, mampu menjalani, menghadapi hiruk-pikuk kehidupan kita dengan baik. Sehingga saudara, dengan meneladani Stefanus, mari kita jalani hidup dengan penuh keberanian, dengan penuh keyakinan dan dalam kebenaran, sehingga kita akan dimampukan Tuhan Yesus menjalani kehidupan kita, menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan kita, menghadapi pergumulan kehidupan kita dengan baik. Biarlah kehidupan kita semakin menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita juga, saat ini bagi kita semua.
Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal bagi kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkitlah dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan terang, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa syafaat. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus saat ini kan berdoa untuk seluruh anggota jemaat GKI Gondomono. Biarlah Tuhan senantiasa hadir, memberkati, mencukupi segala kebutuhan hari demi hari. Bagi yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan. Bagi yang usia, Tuhan beri kekuatan. Bagi yang mengalami pergumulan, Tuhan dampingi supaya seluruh anggota jemaat GKI Gondomono mengalami kehidupan yang baik dari hari ke hari. Kami berdoa ya Tuhan untuk keadaan kami, keadaan masyarakat di Indonesia maupun seluruh dunia. Kami rindu biarlah semakin banyak orang-orang yang sembuh dari penyakit corona. Semua orang tetap sehat dan tetap mengikuti aturan sehingga pandemi corona ini segera berlalu dari kehidupan kami. Berdoa untuk rumah sakit, biarlah para medis, dokter boleh tetap sehat dan kuat, tetap sabar merawat para pasien, dan juga biarlah rumah sakit tetap tersedia prasarana, APD, masker, dan lain sebagainya, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk masyarakat, biarlah mereka boleh tetap setia tinggal di rumah, mengerjakan segala sesuatu dari rumah, sehingga semuanya boleh membuat keadaan menjadi lebih baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami pun juga berdoa untuk kami sekeluarga, bila kebersamaan kami dengan setiap anggota keluarga membuahkan kerukunan, membuahkan kebahagiaan, dan semakin akrab seorang dengan yang lain. Tuhan berkati kami semua ya Tuhan. Untuk pemerintahan kami dari pusat sampai daerah, bila mampu melangkah, mengambil kebijakan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa syafaat kami. Amin. Saudara, dengan penuh syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 135 00 00 998 995 atas nama GKI Gondomono Semarang. Atau saudara dapat
memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan dimasukkan ke kantong kolekte ketika kebaktian sudah kembali dilaksanakan di gereja. Marilah saudara, dengan bersukacita kita berikan persembahan kita. Jemaat dimohon berdiri. Mari kita membawa persembahan dalam doa. Tuhan semesta alam, kami datang membawa persembahan. Kami mohon Tuhan berkenan menerimanya. Biarlah kami juga boleh memakainya untuk pengabdian kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, setelah kebaktian usai, mari kita dengan penuh keyakinan melanjutkan kehidupan kita. Dan kita yakin pula saudara, pendampingan dan cinta kasih Tuhan selalu menyertai kita. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Allah sumber pengharapan, mohon saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman,